البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari bab yang berhubungan dengan fawaid seputar sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya ikhwani fillah bihamdillah azza wajal kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana generasi yang mulia tersebut, walaupun hanya sebagian kecil. Nah, dari tokoh-tokoh yang masyhur dari kalangan para sahabat, juga keyakinan umum yang hendaknya ada pada diri kita seputar sahabat, yaitu tentang kewajiban memuliakan mereka, berwala kepada mereka, dan menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka, dan hal-hal yang lain. Yang di poin terakhir disinggung sedikit tentang tabi'in, dikarenakan dekatnya mereka dengan zaman sahabat ridwanullah alaihim, dan juga karena mereka termasuk dari generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Sekarang kita masuk pada bab baru, masih dalam kitabus sirah. Bab yang tidak kalah penting, yaitu babul ghazawat. Bab tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang bab ini, ikhwan, dulu para salaf memberikan perhatian yang sangat. Kenapa? Karena padanya pelajaran besar bagi anak-anak kaum muslimin untuk mengetahui butulah, mengetahui keberanian dan kepahlawanan para pendahulunya. Karena pendahulu kita, ikhwan fillah, adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian. Nenek moyang kita bukan PT Kantropus, bukan pula manusia-manusia purba. Nah, nenek moyang kita adalah para sahabat, para anbiya, dimulai dari Nabi Adam terus sampai ke kita. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Husain Zainul Abidin, yang pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang beliau, thiqatun sabtun abidun faqih fadilun masyhur. Subhanallah. Naam, disebutkan oleh Al-Khatib dalam Jami' beliau, qala Ali bin Husain rahimahullahu taala, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu as-surata minal Qur'an. Ini telah kita lewati, tapi butuh diulang di sini. Kenapa? Karena sesuai dengan pembahasan kita tentang bab ghazawat, maka ditambahkan athar yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Dulu kami mengajari peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dulu kami mengajarkan
peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan surah dari Al-Qur'an. Diajarkan kepada anak-anak, kepada pemuda-pemuda kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum, sehingga mengetahui tarikh Islam yang sangat harum. Cuman sayang pada zaman sekarang anak-anak kaum muslimin lebih kenal dengan apa? Pahlawan-pahlawan fiktif, pahlawan-pahlawan buatan yang sebenarnya tidak ada di dunia yang nyata. Nah, dari karangan-karangan orang-orang kufar, dari angan-angan mereka, yang kalau seorang muslim dia itu peka ikhwan, padanya sebenarnya juga keyakinan-keyakinan batil, adanya kesyirikan-kesyirikan dan seterusnya pada cerita-cerita yang diada-adakan. Makanya seorang muslim hendaknya lebih mengenal tentang perkara-perkara ini, mengenal peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepahlawanan para sahabat dalam peperangan-peperangan itu. Sampai-sampai para salaf kita mengajarkan itu seperti mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Maka untuk pembahasan ini ikhwani fillah, berarti anak-anak sampai di rumah diingat, ditanya. Naam, jangan sampai tidak mendapatkan faedah. Diambil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Minimal mengetahui perang apa, perang Badar itu perang apa, perang Uhud itu bagaimana, tahu kisah-kisah umum. Nah, kenapa? Karena pada ilmu perkara ini ikhwani fillah berhubungan sekali dengan apa? Dengan akhirat, juga sekaligus dengan dunia. Dengan akhirat akan menumbuhkan semangat kita dalam memperjuangkan agama Allah. Dan di dunia jelas ikhwani fillah, kenapa? Karena akan menjadikan seorang muslim menjadi orang yang kokoh, memiliki kepribadian yang tidak mudah terombang-ambing oleh apa? Oleh keadaan masa kini. Memiliki kepribadian yang kokoh. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah selamat, bahkan sebagiannya mendapatkan kabar gembira dengan surga, mereka mengalami ujian-ujian yang dahsyat, bahkan dari sisi kehidupan duniawi, kefakiran, kemiskinan jauh apabila dibandingkan dengan kita. Kita tidak ada apa-apanya, Pak. Sungguh kita berada pada nikmat yang sangat banyak dari sisi ini. Makanya dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad dunia. Pada ilmu maghazi, ilmu tentang peperangan-peperangan, Nabi SAW juga para sahabat setelahnya, padanya ilmu akhirat dan dunia. Nah, tentang jihad, juga tentang sebab jayanya Islam dan kaum muslimin, disebutkan juga oleh Al-Khatib dalam jami'nya. Tapi sekarang kita masuk pada poin pertama dalam bab ini. Ma hiya a'zamu ma'arikil muslimin? Apa itu peperangan terbesar dari peperangan-peperangan yang dialami oleh kaum muslimin? Wal jawab ghazwatu Badrin al-Kubra. Jawabannya adalah perang Badar Kubra. Wa dalilu hadits Mu'adz bin Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi an Abi, yaitu Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu. Ya rahmatullah.
Wa kana abuhu min ahli Badrin, dan adalah Rifai' bin Rafi' ini seorang yang dulu ikut dalam perang Badar, dan ini merupakan kemuliaan. Nah, karena termasuk di antara hal yang menentukan kemuliaan, tingkatan-tingkatan kemuliaan para sahabat, di antaranya adalah ikutnya mereka dalam peperangan Badar. Qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna ahla Badrin fikum, qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Apa anggapan kalian terhadap ahlu Badr di antara kalian? Yaitu orang-orang yang ikut perang Badr di antara kalian itu, kalian anggap bagaimana? Qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha. Maka Nabi menjawab, kami anggap dia termasuk di antara seutama-utama kaum muslimin, atau kalimat yang semisalnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan bahwasanya yang ikut dalam peperangan Badar adalah min afdalil muslimin, termasuk seutama-utama kaum muslimin. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah, rawahul Bukhari. Kemudian Jibril mengatakan, demikian pula siapa saja yang menyaksikan peperangan Badar dari kalangan malaikat, kami anggap adalah bahasa utama-utama malaikat. Ini jawaban Jibril, perkataan Jibril alaihi salam. Berarti ya kawan, yang ikut dalam perang Badar dari kalangan manusia itu seutama-utama manusia. Dan yang ikut perang Badar dari kalangan malaikat juga merupakan apa? Seutama-utama malaikat. Menunjukkan perang Badar ikhwanifillah perang yang besar, yang memberi dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qal wa hiyal waq'atul 'azimah. Perang Badar adalah peristiwa yang agung, allati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil. Peperangan yang Allah Subhanahu wa taala bedakan padanya antara hak dan batil, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada ahlul haq walaupun jumlah mereka kecil, jumlah mereka sedikit, dan Allah hancurkan ahlul batil walaupun mereka memiliki persenjataan lengkap dan jumlah yang berlipat. Dan Allah Maha mampu ikhwani fillah. Makanya mengetahui peristiwa seperti ini akan menumbuhkan pada diri kaum muslimin as-siqatu billah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan itu ya semata-mata dari Allah. Naam, iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Apabila Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, namun sebaliknya apabila Allah tidak mau memberikan pertolongan kepada kalian, Allah tinggalkan kalian. Apa seterusnya? Indak ya Talha. Taib. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih.
Apabila Allah meninggalkan kalian, tidak memberikan pertolongan kepada kalian, siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kalian setelah Allah? Tidak ada. Jadi perkaranya ikhwani fillah bukan kemodernan senjata, bukan canggihnya peralatan, bukan banyaknya jumlah tentara, tapi perkaranya adalah pertolongan Allah semata. Pertolongan Allah. Allah sangat mudah untuk menghancurkan suatu kaum. Seandainya Allah menghendaki untuk menghancurkan orang-orang kufar, sangat mudah. Allah balikkan bumi mereka, Allah hujani dengan batu atau yang lainnya. Oleh karena itulah kepada kaum muslimin hendaknya menempuh sebab turunnya pertolongan dari Allah, sebagaimana Rasulullah contohkan dalam peperangan ini. Naam, sebab butuh ditempuh dengan latihan, dengan memperkuat fisik, juga yang lainnya. Cuman tetap penentu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam peperangan Badar ikhwan bermunajat, betul-betul memohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberi pertolongan. Padahal saat itu yang ikut dalam peperangan adalah ahlu tauhid, mereka mana yang betul-betul kokoh di atas tauhid, di atas sunnah. Dan pejuang-pejuang kebanyakan di masa ini banyak tercampuri syirik, banyak tercampuri bid'ah dan mukhalafah. Maka ini yang harus dibersihkan. Perang Badar farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil. Allah pisahkan, Allah bedakan pada perang Badar ini antara hak dan batil, sehingga jelas. Oleh karena itulah ikhwani fillah, setelah perang Badar baru muncul kemunafikan. Sebelum peristiwa Badar tidak ada yang namanya golongan munafikin di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia belum merasa takut dari kekuatan Islam. Untuk apa menunjukkan nifak? Karena ahlu munafik menunjukkan keislaman cuman karena takut saja. Takut dibunuh, takut hartanya diambil. Makanya muncul kemunafikan. Dan itu terjadi kapan? Kapan Khidir munculnya kemunafikan? Setelah perang Badar. Ditulis wa azzal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam. Wa damaghal kufra wa ahlah, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekufuran dan para penganutnya. Dan ini jelas kemuliaan yang sangat jelas pada kemenangan kaum muslimin di perang Badar, yang menunjukkan bahwasanya Islam agama yang Allah Subhanahu wa taala tolong, dan agama yang Allah Subhanahu wa taala bela. Karena itulah satu-satunya agama yang Dia ridai. Qala kam kana adadul muslimina fi ghazwati Badrin? Berapa jumlah kaum muslimin pada perang Badar? Wal jawab 300 wa bid'ata asyara rajulan. Jumlahnya ada 300 sekian belas. Bid'ah asyara. Beri titik ikhwan. Bid'ata asyara. Naam, tidak mencapai 20. Berarti apa? 300 sekian belas. Wa dalilu haditsul Bara' radhiyallahu anhu qala kunna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natahaddath ana iddata ashabi Badrin ala iddati ashabi Talut alladhi jawazu ma'ahu an-nahar wa lam yujawiz ma'ahu illa mu'minun
bid'ata asyara wa thalathami'ah. Dulu kami, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbincang-bincang bahwasanya jumlah para sahabat yang ikut dalam perang Badar seperti jumlah para sahabat Talut yang mereka melewati sungai. Kisah Talut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah. Nah, di akhir-akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji Bani Israel untuk dipimpin oleh seorang yang asalnya bukan dari kalangan bangsawan. Yang mereka asalnya meminta untuk diberi pemimpin. إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Nah, syahidnya yang perkataan saja. Tatkala mereka mengatakan kepada nabi mereka, "Naam, ib'ats lana," yaitu utus untuk kami. Naam, malik, ya, minta ditunjuk penguasa untuk merajai mereka berperang bersamanya di jalan Allah. Setelah ditunjuk Talut, mulai mereka sebagian tidak terima ujian pertama. Nah, kemudian ketika mau berangkat perang melawan Jalut, nah, ujian berikutnya tumbuh kepengejutan. Berikutnya lagi, nah, diuji untuk ketaatannya kepada pemimpin. Melewati sungai dilarang untuk minum kecuali apa? Kecuali kadar yang sedikit saja. Tidak boleh membawa, tidak boleh mengisi kirbah-kirbah mereka. Nah, jumlah yang lulus ikhwanifillah yang ikut bersama Talut jumlahnya seperti apa? Jumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar, yaitu lam yujawiz ma'ahu illa mu'min, tidaklah melewati sungai tersebut kecuali orang yang beriman. Jumlahnya bid'ata asyara wa thalathami'ah, 300 sekian belas dan 300, berarti 300 sekian belas. Hadits rawahul Bukhari. Sekarang jumlah musuhnya berapa? Kam kana adadul musyrikin yauma badrin. Berapa dulu jumlah kaum musyrikin pada perang Badar? Wal jawab adaduhum alfan. Jumlah mereka 1000. Nah, 300 banding 1000 berarti apa? Satu orang diperintahkan untuk melawan dan membunuh 3 orang. Secara apa? Matematisnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim pertolongan, kirim para malaikat untuk ikut berperang bersama dengan kaum muslimin. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Perang yang agung ikhwanifillah, yang menunjukkan bahwasanya memang pertolongan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tunjukkan syaratnya dan telah buktikan janjinya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ini syaratnya. Syaratnya iman untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Akidah yang benar, ini syaratnya untuk mendapatkan kemenangan.
Maka inilah yang kita seru kepada kaum muslimin untuk kembali kepada akidah yang hak, akidah ahli sunnah, akidah salafiyah, akidah yang dibawa oleh para sahabat yang mereka pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu semua baru kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin.